Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan kode saya yang dimana akan menghasilkan scoreboard seperti gambar ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ikhwanur Rahim dari Universitas Siswa Unggul Bekasi dengan NIM 2021 Kali ini saya menggunakan aplikasi Android Studio, dan perlu diingat sebelum kita ngedit melakukan mengisi kode, pastikan dulu untuk tampilan yang saat kita edit sama dengan tampilan yang akan kita running nanti. Berhubung saya menggunakan virtual device, ya ini merupakan tampilan yang akan tampil sama seperti saat di running nanti. Dan bila Anda ingin atasnya seperti HP seperti ini, kalian dapat mengeklik tombol mata dan show system UI. Oke, untuk yang pertama, linear layout. Saya menggunakan linear layout agar tampilannya dari atas ke bawah dan berbentuk balok jelas. Kalau linear layout, pastikan harus terdapat orientation, karena itu suatu syaratnya supaya bisa bekerja dengan benar. Di sini saya menggunakan linear layout untuk base-nya, dan selanjutnya saya menggunakan linear layout lagi. Walaupun di sini dijelaskan tidak perlu mungkin, tapi saya menggunakan supaya lebih mudah dibaca mungkin. Di sini terdapat layout width dan height-nya itu match parent, yang berarti satu kotak HP itu container ini. Lalu background-nya score field. Oh ya, sebelum itu pastikan Anda menaruh aset-aset yang akan digunakan di drawable untuk gambar-gambar. Di folder lain mungkin bisa, tapi saya lebih sering naruhnya di drawable. Untuk itu, score field untuk backgroundnya, jadi mana bentukannya seperti ini. Lalu kita pastikan setiap tag yang ada, dan bila itu rata-rata tag yang ada tuh pasti selalu penting, makanya pastikan ada ID-nya untuk memberi identitas tag ini itu sebenarnya apa. Di sini saya kasih identitasnya background field, yang dimana dia merupakan background dari lapangan ini semua. Dan saya kasih paddingnya itu 20, padding atas dan bawah 20, kanan dan kiri 12, dan tidak lupa memberikan orientation karena kita menggunakan linear layout untuk memastikan agar tidak terjadinya error. Kenapa saya menggunakan padding ini? Agar ketika saya menaruh tag di dalam linear layout ini, dimulai dari padding setelah padding dihitung. Di sini saya menggunakan relative layout, yang dimana width dan height-nya itu berbeda. Width-nya itu sesuai match parent, dimana kanan kirinya selalu sama karena ngikutin garis ini. Dan untuk nilai atas bawahnya saya kasih dari atas ke bawah itu saya kasih 300, dengan weight-nya itu 1. Weight itu kayak kesetaraan gitu. Nanti yang ini 1, yang ini 1. Jadinya pas pembagiannya gitu, pembagian tempatnya. Lalu di dalam relative layout ini terdapat image view, yang dimana image view itu merupakan gambar di belakang ini, yang untuk bagian atas Manchester United, bagian bawah Manchester City. Ini hanya permisalan saja, yang dimana layout width-nya selalu match parent rata-rata, dan height-nya itu saya pasang 250, dan saya kasih ID image stop. Untuk src-nya United. Saya kasih alpha cos 0, saya kasih alphanya 0,2
Alpha itu seperti tingkat transparannya, gambaran transparannya itu 0,2. Kalau tidak saya kasih, dia akan terlalu terang dan itu kurang cocok menurut saya. Selanjutnya ada text view. Open text view ini merupakan skornya yang text style-nya tuh bold untuk lebih jelas. Saya kasih ID-nya itu point top dan text color itu saya pasang black supaya juga memastikan bahwa benar-benar hitam, soalnya kalau tidak saya kasih black ini agak keabu-abuan. Saya kasih gravity-nya di center dan text alignment-nya juga di center. Untuk text size-nya saya pasang 60 dan untuk teksnya tulisannya di sini tertulis 0. Kalau saya klik, dia akan menunjukkan string score yang akan saya jelaskan di akhir nanti. Untuk button, saya ada 2 button kurang dan tambah karena yang di scoreboard. Jadi apabila satu tim mendapatkan poin, dia akan bertambah. Saya kasih minus karena takutnya kesalahan dalam menginput daripada mereset membuang-buang waktu, lebih baik saya kasih tanda berkurang. Yang dimana sama untuk teksnya bold, lalu teksnya juga minus, text size-nya 30, layout margin-nya 120, layout margin top-nya 120, margin star-nya 20. Kalau ini align parent start itu kayak ngegantung di mana ini suatu button. Start itu berarti bagian kiri, start, and top, button. Start itu di kiri, true berarti dia gantung ke kiri, dan top, true juga berarti dia gantung ke dua ini. Yang dimana saya kasih ID-nya itu button decrease top, yang saya kasih on click juga, yang apabila diklik akan menjalankan fungsi dari method ini, fungsi dari ini. Selanjutnya ada button 2, kurang lebih sama, perbedaannya hanya ID dan on click, yang dimana ID-nya menjadi increase top, button increase top, dan on click-nya menjadi increase score. Setelah itu bagian atasnya sudah selesai. Selanjutnya saya tambah bagian tengah yang dimana menjadi tempat reset button juga. Saya kasih ID midline layer supaya jadi pemisah agar atas dan bawah tidak dempetan. Kurang lebih sama buttonnya, yang membedakan ID dan on click. Selanjutnya yang bagian bawah juga sama buttonnya, coba perbedaannya dia ID-nya nggak boleh sama setiap tag. Setahu saya nggak boleh sama karena itu merupakan kode Unix dari masing-masing. Kalau ID tersebut, ini button decrease bottom, yang tadi decrease top. Kalau on click bisa sama karena sifat function itu bisa digunakan berulang. Lalu yang button sebelah kanannya, ini on click-nya increase score sama kayak ini on click-nya, yang ini sama kayak ini. Yang ID-nya button increase bottom. Untuk gambarnya sama, dia menggunakan ID image button dengan alpha 0,2. Lalu untuk text view-nya juga sama, dia menggunakan text style bold, text color black, terus gravity center, text alignment center, dan sebagainya. Sebelum itu, kenapa ini tulisannya .string? Sebenarnya kita bisa menggunakan ini dengan tanda, kita coba sama dengan
bisa, cuma nanti akan ada muncul garis kuning, dia akan ada keterangannya hardcore string should use add string resource. Makanya eh, ini seperti kayak kita kita membuat variabel dulu, variabel minus itu yang berada di drawable, di res, sorry, di res, lalu ke bawah ke value, ke string, yang dimana ini merupakan stringnya, yang dimana tadi minus itu minus bottom namanya, plus itu plus bottom, reset bottom, dan score. Seperti yang di sini, kalau saya klik string plus button. Jadi ini kayak menyimpan variabel mereka agar tidak hard code. Mungkin untuk supaya kodenya berjalan dengan cepat dan lancar juga mungkin. Dan seandainya sekalian ini kan ada banyak, misalnya 20 ada DP, IN, MM. Misalnya kalian kurang yakin atau misalnya kalian kepencet SP, dia kadang ada garis bawah, kalau nggak cocok itu akan memberitahu kalian. Untuk selanjutnya itu terdapat kode kode Javanya, yang dimana pertama-tama kita buat dulu sebuah kita ini inisialisasinya itu variable for holding the score, variable yang digunakan untuk menahan nilai skor tersebut, biar ketika kita pencet plus, kita pencet plus lagi itu bisa bertambah, nggak stuck di situ-situ saja. Selanjutnya ada variable for holding reference text view. Ini hampir sama kayak ini kegunaannya nanti. Seperti ini di bawah. Kita associate the text view with score. Yang ini akan menahan nilai yang ini nanti. Kita cari text view, find by ID, R, point top. Ini cukup dua ini saja karena ini ada cuma plus dan minus atau tombol atas dan tombol bawah. Kalau tombol atas itu mscore text 1, tombol bawah itu mscore text 2. Selanjutnya kita gunakan fungsi, ini kan decrease score, berarti decrease score itu yang ini, decrease score ya, dimana kita get the ID of the button that was clicked, yang dimana ketika kita klik dia akan ID-nya akan ada, akan mendapatkan ID tersebut. Dan bila yang diklik itu merupakan button berkurang bagian atas, dia akan mengurangi nilai dari mscore text-nya yang pertama, yaitu yang atas. Apabila kita memencet yang bawah, dia akan mengurangi nilai yang bawah. Begitu juga yang increase score itu sama. Apabila kita memencet tombol tambah yang atas, dia akan mengubah yang atas, kalau yang bawah akan mengubah yang bawah. Lalu untuk reset score-nya ini cukup simple juga, yang dimana apabila dia memencet reset button, nilai dari yang atas akan 0, dari bawah akan 0, dan akan mencetak, ibaratnya memprint value-nya. Selanjutnya saya akan coba merunning kode saya. Kalau untuk merunning ketika pertama kali dibuka akan cukup memakan waktu. Nah, kode berjalan dengan lancar, tidak ada error.
selanjutnya akan tampil seperti ini. Apabila klub atas mencetak gol, kita tekan tombol plus. Apabila terjadi suatu ketidaksengajaan seperti dia mencetak 2 kali, bisa dikurangin. Dan yang bawah juga sama, plus minus. Dan apabila pertandingan selesai, ingin reset 0-0, kita reset dua-duanya. Kode berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya yakin ini masih kurang jelas atau banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.